wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memimpin diskusi materi kita pada hari ini, yaitu tentang strategi pembelajaran. Nah, di sini kami membagi-bagi tugas yang akan dibacakan oleh para penyaji. BK yang akan pertama dibaca sejarah dan pengertian akan dibacakan oleh Tiara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian berbagai macam strategi pembelajaran. Nah, di bagian sejarah ini dikembangkan oleh filosofi Francis Bacon dan Hilda Toba. Filosofi Francis Bacon, dia menyimpulkan itu strategi didasarkan fakta-fakta yang konkret, sedangkan Hilda Toba yaitu bertujuan untuk mendorong para pelajar menemukan suatu konsep dan menjelajahi berbagai cara yang dapat menjadikan para pelajar lebih terampil dalam mengorganisasikan informasi. Sebelum kita memasuki pengertian strategi pembelajaran histori, heuristik, induktif, dan deduktif, kita harus mengetahui apa itu strategi dan apa itu pembelajaran. Nah, kalau strategi itu cara atau sebuah metode dalam dunia pendidikan, sedangkan pembelajaran kegiatan guru yang mendorong terjadinya aktivitas belajar. Jadi dapat disimpulkan strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan metode ceramah dan tanya jawab dan peragaan demokrasi, sehingga siswa dapat memahami materi yang diajarkan tersebut. Strategi pembelajaran heuristik adalah strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa dalam mengembangkan proses berpikir intelektual siswa, sehingga siswa mampu mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah. Strategi pembelajaran induktif yaitu sebuah pelajaran yang bersifat langsung untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Strategi pembelajaran deduktif yaitu pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta atau umum. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada Cindy. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik pembelajaran yang akan disampaikan oleh saudara kita. Kepada saudara kita, silakan. Strategi pembelajaran ekspositori yaitu penyampaian secara verbal, artinya berturut secara lisan melakukan strategi ini. Oleh karena itu, orang identik dengan ceramah. 2. Materi yang diberikan sudah jadi, seperti data atau konsep, dan dalam bentuk fakta-fakta, dan yang tertentu materi siswa tidak dituntut untuk berpikir ulang. Dan tujuan untuk penguasaan materi itu sendiri, artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah disampaikan. Strategi pembelajaran heuristik yaitu pendekatan deduktif, artinya menekat pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku yang mengutamakan pendekatan deduktif, seperti keterampilan secara langsung, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu, dan materi pembelajaran yang telah terstruktur sehingga siswa lebih gampang dalam memahaminya. Strategi pembelajaran induktif itu konsep mengelerisasi
Artinya konsep yang digunakan telah matang dan memotivasi. Dalam bentuk pembelajaran induktif, materi yang disampaikan oleh guru dapat memotivasi siswa dan juga siswa berperan aktif. Dan setelah melakukan pembelajaran induktif, siswa harus dapat berkembang setelah melakukan pembelajaran. Strategi pembelajaran deduktif. Yaitu siswa dituntut secara langsung dan pembelajaran berorientasi atau pengenalan. Terus materi telah disusun sesuai terstruktur oleh guru sehingga murid lebih paham dan guru berperan aktif dalam strategi pembelajaran deduktif. Sekian dan terima kasih. Disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang langkah-langkah strategi pembelajaran. Yang pertama, itu adalah langkah-langkah strategi pembelajaran expository. Di mana langkah yang pertama ada persiapan, merupakan tahap awal fungsi dari strategi pembelajaran expository. Tujuannya membangkitkan motivasi, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Selanjutnya, itu penyajian. Penyajian merupakan langkah penyampaian materi pembelajaran. Kemudian, korelasi merupakan hubungan antara materi pembelajaran dengan pengalaman siswa. Dan selanjutnya ada menyimpulkan. Menyimpulkan merupakan tahap untuk memahami inti, jadi kemudian mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan inilah langkah-langkah yang sangat penting dalam strategi pembelajaran, karena di situ kita mencari informasi yang lebih lanjut tentang pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah strategi pembelajaran heuristik. Di sini, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan siswa. Kemudian, menyelesaikan pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian, konsep, dan generasi yang akan dipelajari. Selanjutnya, sesi bahan dan program tugas-tugas. Kemudian, membantu memperjelas tentang tugas atau masalah yang akan dipelajari. Selanjutnya, mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang akan digunakan. Kemudian, mengecek pahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan dan tugas-tugasnya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. Ke-8, memberikan siswa informasi jika dibutuhkan. Selanjutnya, memimpin analisis sendiri. Di sini, analisisnya dengan pertanyaan yang akan mengarah dan mengidentifikasi proses. Selanjutnya, merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa. Kemudian, memuji dan membesarkan siswa yang bergiat dalam proses penemuan. Yang terakhir, membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hal penemuan. Kemudian, langkah-langkah sistem pembelajaran induktif 3 tahap. Itu strategi pertama, pembentukan konsep. Nah, pembentukan konsep ini berisi 1. Mengidentifikasi dan mencatat fakta dan informasi. Yang kedua, mengelompokkan. Di sini melihat persamaan dan mendekatkan karakteristik ciri dan sifat. Kemudian memberi label. Memberi label ini, konsep untuk utama dan konsep utamanya. Kemudian langkah yang kedua yaitu strategi investasi data. Nah, di sini investasi data ini memiliki 3 tahap juga. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan penting, yaitu mencatat macam-macam hubungan. Kemudian mengkaji hubungan, yaitu hubungan antara bagian hubungan fungsi, hubungan sebab akibat.
Kemudian yang ketiga, menyimpulkan, memberi penafsiran, menarik kesimpulan, implikasi, ekstrapolasi. Kemudian strategi yang ketiga itu mengaplikasikan prinsip-prinsip. Nah, di sini juga ada 3 bagiannya. Yang pertama adalah memperkirakan akibat, menjelaskan fenomena, merumuskan hipotesis, menganalisis masalah atau situasi, menghimpun pengetahuan yang relevan. Kemudian yang kedua, menegaskan dan atau menjelaskan prediksi dan hipotesis, menjelaskan hubungan sebab akibat yang mengarah pada prediksi dan hipotesis. Kemudian bagian ketiga, memverifikasi prediksi menggunakan fakta atau prinsip fisik untuk membuktikan prediksi dan hipotesis. Kemudian lanjut untuk langkah-langkah pembelajaran deduktif. Pembelajaran deduktif itu terbagi antara 4. Yang pertama, guru memilih konsep, di mana konsep ini ada prinsip, aturan, dengan pendekatan deduktif. Kemudian, guru menyiapkan. Nah, di antara ini di sini prinsip yang bersifat umum lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Dan guru menyajikan. Di sini terdapat contoh-contoh khusus agar peserta didik dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum. Yang keempat, yang terakhir itu guru menyajikan bukti, di mana bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang langkah-langkah strategi pembelajaran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Setia. Kepada Sri Setia, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keunggulan tiap strategi pembelajaran. Yang pertama itu ekspositori. Guru dapat mengontrol. Guru dapat mengontrol keluasan materi pembelajaran tiap siswa. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa tersebut menguasai materi. Yang kedua, mengobservasi. Strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, yaitu efektif. Strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas dalam pelaksanaan materi. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran heuristik. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan. Strategi ini dianggap membantu memperbanyak ketersediaan dan penguasaan siswa dalam mengembangkan keterampilan. Pengetahuan diperoleh dari strategi ini sangat pribadi sifatnya dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat kukuh. Yang kedua, yaitu membangkitkan motivasi. Strategi ini membangkitkan motivasi pada siswa sebagai dampak dari usaha siswa untuk mencapai dan menemukan suatu masalah dengan jeripayahnya sendiri. Juga memberikan kesempatan untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Alhasil menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya, sehingga siswa lebih merasa terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar. Yang ketiga yaitu memperkuat pribadi siswa. Di sini strategi ini dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada dirinya melalui proses dalam penemuan pengembangan keterampilan. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran induktif. Yang pertama membangun mental kognitif. Mengapa? Karena sangat sesuai untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Namun demikian, strategi ini banyak membutuhkan informasi yang harus digali oleh siswa. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir anak. Untuk dapat mengembangkan keterampilan tersebut, proses pembelajaran dilakukan melalui pemberian
pertanyaan yang memungkinkan siswa terpancing melakukan aktivitas dan kreativitas berpikir. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan penguasaan anak terhadap topik-topik yang dibicarakan. Pembelajaran model induktif juga dirancang untuk mengajarkan siswa berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis tidak akan langsung percaya apa yang dia lihat atau didengar. Ia akan mempertimbangkannya, kemudian baru dapat disimpulkan apa yang dipertimbangkannya. Orang yang berpikir kritis mampu menganalisis, lalu diolah apakah informasi itu sesuai dengan fakta atau tidak. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran deduktif. Yang pertama, pengetahuan langsung. Keunggulan strategi pembelajaran deduktif, siswa dapat dilibatkan langsung dalam hal mencari pengetahuannya sendiri dengan bekal pengetahuan awal yang dimilikinya. Yang kedua, memudahkan peserta didik menangkap konsep yang diajarkan. Kembali lagi ke pengetahuan langsung, di mana siswa mencari pengetahuan sendiri dengan bekal pengetahuan awal yang dimilikinya. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran, menciptakan antusias siswa dalam belajar, serta memotivasi siswa untuk meningkatkan rasa ingin tahu, dan dari situ peserta didik lebih cepat mengerti pelajaran itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari setiap strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu strategi belajar mengajar ekspositori. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa strategi belajar mengajar ekspositori ini mengedepankan metode seperti metode ceramah. Untuk itu ada kelemahan. Yang pertama, karakter tunggal. Yang dimaksud dengan karakter tunggal di sini adalah tidak cocok untuk siswa yang aktif seperti siswa yang sering bertanya kepada guru. Yang kedua, karena metode yang digunakan adalah ceramah, maka interaksi jarang terjadi baik antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Yang selanjutnya adalah monoton. Yang dimaksud dengan monoton di sini adalah kurang berkembangnya proses belajar mengajar baik dari sumber maupun proses yang terjadi dalam pembelajarannya. Yang kedua yaitu strategi belajar mengajar heuristik. Proses ini menekankan pada aktivitas siswa itu sendiri dalam pengembangan proses berpikir secara kritis. Karena siswa lebih banyak mencari atau dalam tanda kutip siswa itu mencari informasi sendiri, jadi akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengerjaannya. Yang selanjutnya yaitu strategi belajar mengajar induktif. Strategi belajar mengajar induktif ini bersifat langsung untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kreatifnya. Kelemahannya yaitu sangat bergantung pada lingkungan luar. Jadi siswa yang belum mampu menyaring bahasa-bahasa atau pengertian-pengertian yang baru akan dengan cepat menangkap pengertian-pengertian baru atau bahasa-bahasa yang tidak layak didengar oleh siswa. Jadi, guru harus menciptakan situasi belajar yang nyaman dan aman agar siswa tidak terjaring dalam lingkungan yang salah. Selanjutnya, kelemahan dari sistem belajar mengajar induktif ini, guru harus menjaga perhatian siswa agar tidak terdirect dengan fokusnya, agar siswa tetap fokus pada tugas-tugasnya. Yang selanjutnya yaitu strategi belajar mengajar deduktif. Strategi belajar mengajar deduktif ini didasarkan pada fakta-fakta umum, lalu akan diambil kesimpulan sekhusus mungkin. Kelemahan yang pertama yaitu butuh banyak media. Karena sistem ini didasarkan pada fakta-fakta umum yang terjadi, jadi pembelajaran ini butuh banyak sumber dan fakta-fakta yang terjadi di lingkungan, dan akan kurang mendetail karena penyimpulannya tidak berdasarkan fakta-fakta yang konkret. Yang kedua, kurang bermanfaat untuk peserta didik yang lemah. Strategi ini hanya cocok untuk meningkatkan kemahiran berpikir. Yang ketiga, kelemahannya strategi ini dikhawatirkan akan menyebabkan ingatan lebih penting daripada pengertian. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Sindius Masih Moderator.
Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.